Halo Dulur Gombes, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara podcast. Jadi hari ini kita ketemu dengan Faye, yaitu dari Hyundai Perdana yang berlokasi ada di seluruh Indonesia saya rasa. Ya, dan juga yang enaknya lagi kita juga akan membahas tentang bagaimana di era elektronik pada saat ini dan digital yang cukup tinggi yaitu di otomotif. Otomotif ini sekarang juga cukup menarik nih V ini. Kalau kita lihat era listrik sekarang nih, mainstream nih sekarang ya. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang mobil yang terkenal di Indonesia, tapi kalau maaf mungkin dulur Gombes juga pasti bilang ini colong start nih, Hyundai. Ya betul ya. Karena Benar. Hyundai ini kalau kita lihat di era kelistrikan saat ini luar biasa. Dia mengeluarkan suatu informasi tentang produk-produknya dan terbukti sekarang produknya dihadirkan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang di era teknologi makin berkembangnya termasuk teknologi otomotif sejauh ini, perkembangan teknologi otomotif menurut V sendiri bagaimana sekarang? Hai dulur Gombes, khususnya Pak Azhar di sini. Aduh, suaranya beda memang. Ya, oke. Iya, ya dulur Gombes, kenalin saya Faye dari Hyundai Perdana. Saat ini kami ada di Surabaya Pak, di Jemur Andayani dan juga di Malang, di Sutoyo. Ya, Wow, wah, ada dua oke. tempat di Jawa Timur saat ini ya, Iya, Surabaya dan Malang. Malang, Oke, nah betul. terus kalau misalnya kita lihat dari perkembangan teknologi otomotif sekarang. Ya. Nah kebetulan V ini kan memang bergerak di bidang otomotif, mungkin bisa kasih ke sedulur Gombes untuk informasi yang lebih akurasinya lebih mantap sekarang. Iya, karena kemajuan teknologi terutama di bidang otomotif ya di dunia ini mudah diketahui Pak Ya, sekarang high tech ya melalui berita-berita online maupun offline, maka berkembang pula tuntutan konsumen agar mereka tidak ketinggalan zaman ya, bisa memiliki dan menikmati mobil dengan kemajuan teknologi dan fitur-fitur yang canggih tersebut. Pada akhirnya produsen juga ikut berlomba agar bisa memenuhi keinginan konsumen untuk bisa memiliki mobil-mobil high-tech dengan fitur-fitur yang canggih tersebut tentunya Pak Azhar. oke. Kalau misalnya kita lihat lagi dalam kondisi yang saat ini ya, tadi sudah bilang high tech ya, berarti benar-benar yang mempunyai teknologi dan akurasi yang cukup dahsyat ya saat ini. Nah tapi ini yang kita lihat sekarang sekelas Hyundai ini sudah colong start duluan nih. Di Indonesia udah boom duluan ya, sebelumnya memang ada beberapa merek mobil lain ya, tetapi di Indonesia nih yang saya lihat dari Gias kemarin di Jakarta ya, dia punya counternya cukup besar, terus yang kedua memang juga mobilnya juga saya dengar-dengar cukup laku ya, dan sangat-sangat menarik untuk Hyundai itu sendiri. Apa sih kelebihannya yang ada di Hyundai yang saat ini yang di elektrik ini? Ya, kebetulan nggak cuman kebetulan ya, ini memang sudah diatur ya Ya, Pak ya. Hyundai merupakan pelopor mobil pertama listrik di Indonesia wow. tentunya ya. Hal tersebut wajar dan tepat bila kebijakan pemerintah mulai saat ini fokus ke mobil-mobil listrik ya. Ya. Dengan tidak mengekspor bahan baku baterai tentunya Mhm. seperti nikel. Karena kita ketahui produksi nikel di Indonesia ini kan sangat melimpah Ya, ya, sekali. betul, 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 betul. Bahkan produsen utama ya Pak ya, Ya, bahan baku nikel itu di Indonesia. Nah, nggak perlu kita ekspor ke luar negeri, tapi wajib diolah untuk dijadikan bahan baku kebutuhan baterai terutama mobil listrik ya. Dengan demikian di masa depan Indonesia akan jadi negara yang menggiurkan untuk mengundang para investor dari luar negeri ya. tentunya supaya bisa berinvestasi membuka pabrik mobil di Indonesia. Nah, mengingat sumber daya nikel dalam negeri kita ini sangat berlimpah, kita patut lebih bersyukur ya Pak ya Yes. dan selalu bangga menjadi anak bangsa. Merdeka Indonesia. Merdeka dulur Ah, ini loh Gomez. harus bangga. Betul, kita jadi anak bangsa memang harus bangga dengan hal itu. Karena kita lihat juga ya, ya harusnya dulur Gombes juga harus berpikir. Rupanya program ini di otomotif ini juga bukan hanya sekedar memberikan informasi ataupun memberikan fasilitas-fasilitas canggih, tetapi juga kita membuka program yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri ya untuk Betul. anak bangsa ya. Oke, nah Hyundai sendiri akan menjadi apa ya kunci keberhasilan pemulihan ekonomi mungkin ya buat Iya, kedepannya nanti. Karena kayak tadi sudah dibilang ya
dia apa membantu juga bagaimana para investor dari luar negeri untuk membangun pabrik ya di Pabrik sini ya, mobil di pabrik mobil. Tapi ini Indonesia. kerennya Hyundai udah duluan, oke. Salut buat Hyundai ya. Ya Thank saya you. mudah-mudahan untuk yang lainnya juga bisa ikut lebih apa meramaikan ya suasana otomotif di Indonesia. Tetapi juga saya juga mau lihat bisnis yang luas di dalam otomotif saat ini. Khususnya di kan banyak ya sekarang nih lagi trend center itu misalnya apa ya, rare, mobil-mobil klasik Hmm. ya. Terus juga ada aksesoris yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat dari Hyundai sendiri untuk melihat ke depannya, keberhasilan untuk pemulihan di dalam suatu bisnis yang ada di otomotif ini bagaimana? Karena ini kan ada mobil rare, ada sistem klub-klub mobil juga sekarang juga cukup menarik. Terus mobil-mobil baru juga banyak yang keluar. Hyundai juga selalu bikin inovasi. Nah, ini bagaimana melihat peluang bisnis yang ada saat ini? Iya, besarnya pasar masing-masing jenis mobil yang diproduksi itu kan bagaikan piramid tuh Pak. Ya, Yes, jadi betul. makin terjangkau harganya, makin banyak juga konsumen yang mampu membelinya. Nah, makin mahal, makin sedikit Ya, juga ya pembelinya. Jadi semua produsen mobil, sekalipun di kelas premium, tentu juga tetap ingin memproduksi yang harganya bisa terjangkau ya. untuk bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Iya sih, Seperti itu. sebenarnya karena bervariasi ya. Nah, Benar, tapi sebenarnya kalau dibilang mahal pun di Indonesia kayaknya apa aja bisa kok ya. benar. Dari mulai yang apa ya, kalau orang bilang tuh muscle car, terus juga yang bisa juga aksesorisnya yang juga yang berlimpah di Indonesia. Terus juga mobil-mobil yang high class ya, kayaknya Iya, semua laku di sini ya. laku, Nah, laku apalagi Hyundai banget. juga mengeluarkan beberapa varian yang cukup menarik. Nah, kalau saya lihat di sini mobil elektrik, kelebihan dari mobil elektrik dengan mobil biasa, ini kurang lebihnya ya Bu, apa Mbak V ya. Iya, Ya sedulur Gombes juga harusnya mempelajari hal ini juga untuk menarik ke depannya. Siapa tahu sedulur Gombes punya uang, terus saudara-saudaranya ataupun perusahaannya mungkin mau mengambil suatu mobil listrik bisa juga dilihat dari podcast kita ini saat ini. Apa sih kelebihannya dibanding mobil yang mungkin dalam masih menggunakan bahan bakar seperti yang sebelum-sebelumnya? yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, Jadi kelebihan mobil listrik ini banyak banget. Kalau saya ceritain atau sebutin satu-satu, mungkin kita perlu beberapa episode nih ya. Pak. Berapa hari ya? Berapa Berapa hari ya? hari nih untuk podcast kita ya. Ya, ya. Tapi kurang lebih setidaknya saya sebutkan ya ada 10 ya kelebihan mobil listrik atau keunggulannya yaitu go green terutama Pak. Kita harus ramah lingkungan, cinta lingkungan nih. Ya, 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 Karena ya. nol Karena nggak emisi. keluarin asap ya? Bener, Ya, nol ya, emisi, ya, terus ya. kemudian nggak berisik, perawatannya juga gampang, Oh, perawatannya gampang? gampang banget. Oh, Teknologinya high tech ya, dan biayanya juga murah. Selain itu juga punya prestige sendiri nih buat ah. kita. Bebas ganjil genap, relaksasi pajaknya Bebas juga. ganjil genap? Iya dong Pak. Jadi kalau misalnya Wow. nih, wow banget, khususnya di Jakarta ya, Ya, tapi nanti ya. di Kan nanti Surabaya juga Surabaya katanya juga kemungkinan juga ada. akan dilaksanakan ganjil Ah. genap. Sekarang ini udah berlaku nih Pak, kalau weekend, Ya. Sobat Gombes jalan-jalan ke Trawas atau ke Tretes sudah berlaku Oh ganjil iya iya genap. iya yang saya dengar kemarin ya memang khusus mobil ganjil atau genap ya yang di ini. Oke oke Bener, betul betul. iya. Jadi relaksasi pajak juga, pajaknya ini murah banget karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi kayak bayar pajak sepeda motor itu aja Pak. Asik. Asik Ini memang banget. memang sedikit saya memang pernah mengulas sedikit ya tentang bagaimana kita melihat aduh kelebihan-kelebihannya cukup banyak ya. Pertama memang tadi ya itu dia mobilnya nggak berisik. Benar. Terus yang kedua nggak ngeluarin apa ya kalau orang bilang emisi apa kayak asap ya. Emisi, Emisi ya, ya terus juga nol polusi ya, emisi. menghindar polusi ya, go Iya, green tadi. Terus juga Sedoro juga harus ngerti nih, tadi udah dibilang, banyak diskon yang diberikan oleh pemerintah untuk para pengguna mobil listrik, iya. khususnya yang dinikmati para pembeli Hyundai saat ini ya. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang, dibilang lebih mahal nggak sih bayar listriknya? Atau mungkin lebih murah nggak sih dibanding bahan bakar yang sebelumnya? Iya. Nah, itu biayanya murah banget. Tadi Oh Via ya? udah bilang pemakaian
Jadi misalnya gini, Hah? pemakaian 1 liter BBM itu kan hanya bisa menempuh jarak tempuh 10 sampai 12 kilometer ya. Ya, ya, satu banding 12, satu banding 10. 1 banding 12, 1 banding 10. 1 liter 10 rumah, ada juga tuh mobil-mobil rare yang boros-boros dulu. Iya. Ya, ya, ya. Terus kita mesti keluarkan uang kalau yang bersubsidi ya, Ya, itu kan sekitar 8.000 ya Pak ya betul. per liternya. Ya. Di mana ongkos 1 liternya itu 8.000 hanya untuk menempuh jarak 10 sampai 12 kilometer aja. Oke. Tapi adapun jarak tempuh per liter bensin itu setara dengan konsumsi listrik sebesar 1,3 kWh aja Pak sebenarnya. Di mana harga listrik per kWh-nya itu hanya sekitar Rp1.400 aja. Per KWH, ya, 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 betul. Iya. 1.400-an sampai dengan 1.600 kurang lebih ya. Ya, Oke. semisal 1 minggu nih kita isi bensin 50 liter. Ya, Otomatis kan 50 liter kali 8.000 kan ya. ya, udah 400 400.000. ribu, ya. Dengan harga 400.000, mobil listrik kita cuma mengeluarkan biaya sekitar 70.000 aja Pak. Wow. Jadi perbandingannya bisa dihitung nih ya. Loh berarti istilah kata kita bawa Bisa mobil. 1/5. Oh, Untuk menempuh jarak tempuh yang sama. bawa mobil listrik, duitnya masih bisa buat makan malam. Bisa buat Benar, nongkrong, bisa benar, buat fashion. benar. Widih, Terus kita kemudian, kalikan aja berapa kali kita keluar untuk senilai itu. iya. Wih, Terus kami juga memberikan garansi untuk baterai selama 8 tahun atau 160.000 8 tahun? kilometer. Iya, panjang Wih, nggak sekali. main-main ya. Nggak main-main. Wow, ini perlu dicatat nih, sedulur. 8 tahun Hyundai mengeluarkan garansi untuk Garansi untuk baterainya. baterainya, Nah, betul. baterai kan kadang-kadang nih kita selalu berpikiran too expensive ya, terlalu mahal. Iya, Nah, tapi rupanya digaransi 8 tahun. Berarti sedulur tuh udah nggak usah mikir macam-macam karena sudah di cover dulu lah selama 8 tahun. iya. Begitu juga dengan servisnya semuanya juga 8 tahun juga. Betul. Wow, Dan juga untuk dari sisi perawatan, kalau ya, kita pakai mobil rear nih Pak ya, ya, eh, ganti oli mesti mikir ya kan, terus habis itu mesti ganti filter udara iya, iya, lagi iya, ya benar, kan. benar, benar, Kalau benar. pakai mobil listrik udah nggak perlu itu lagi. Karena Bapak nggak perlu keluarkan uang untuk beli oli ataupun filter udara. Jadi perawatannya minim sekali, Oh. sangat minim sekali. Jadi mobil listrik ini bisa dibilang merupakan kita investasi di depan nih. Iya, 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 iya. Tapi Tapi enteng menang di belakang. banget. Menang terus tapi sebenarnya bukan Menang menang di belakang terus. ya, menang terus ya. Iya. Oh, jadi teknologi itu tidak selalu membuat kita juga confused misalnya dengan teknologi membuat kita juga bingung nanti bagaimana merawatnya, bagaimana ini. Semuanya sebenarnya Iya. ahli-ahlinya di otomotif khususnya di mobil Hyundai itu sendiri sebenarnya udah ada ya. Iya Dan benar. tinggal bawa mobilnya untuk diservis itu pun kalau perlu dan mereka juga ada ininya garansinya. Terus Garansi. juga yang kerennya lagi, kalau saya nggak salah ya, V, Iya. kalau kita punya mobil elektrik seperti kayak kita punya pom bensin sendiri, benar nggak sih? Benar, benar banget. Karena kita udah ada program nih Pak untuk Ya. pembelian, sorry ya nyebut merek, Nah, sekalian nyeles-nyeles dikit nggak boleh ya? apa-apa, asik aja. Oh sini bebas kok, ya, bebas. Benar nggak dulur? Bebas nggak? Bebas. Nah, tuh pada setuju semua. Jadi Ya, untuk pembelian Hyundai khususnya tipe Ioniq dan juga Kona ya. itu ada program free charger wall mount charging Pak. Jadi bisa dipasang di rumah. Ah, Seperti itu. Jadi itu alatnya free. ya. Semestinya kalau nggak free sih nilainya sekitaran 60 jutaan. Untuk wall mount charging yang bisa dipasang di rumah. Dan sudah ada untuk 60. portable charge Ya, yang dimana-mana bisa dibawa. Jadi misalnya kalau Sobat Gombes mau pergi keluar kota nih, ya, waduh saya cuman baterai saya dari 0 ke 100 ya. cuman bisa menempuh 350. Kalau Yes. udah parno duluan nih, mau pergi ke Malang aja misalnya. Cukup nggak ya? Nanti saya bisa pulang Iya, nggak iya, iya, ya? iya, Itu iya. nggak perlu khawatir karena dari fasilitas umum itu Ya. sudah disediakan wall mount charging di mana di hotel mungkin Pak, di mall, Oh mereka sekarang di sudah mulai mempersiapkan restoran-restoran untuk sudah itu semua. mempersiapkan. Ini program Jadi pemerintah. selain itu juga kalau saya nggak salah dengar ya, PLN pun juga di daerah ada yang mempersiapkan itu ya seperti Betul, sudah untuk ada plug-nya ya. SPKLU. Iya ya. Apa namanya? SPKLU. Apa itu? Stasiun Pengisian Kendaraan Umum Listrik.
Oh, jadi Listrik umum. listrik umum ya. Jadi Takut jadi dimarahin, maaf Pak, salah. ya nggak apa-apa. Kita kan sama-sama mengenal karena satu informasi ini cukup kita harus berikan kepada banyak orang. Karena kalau misalnya kita lihat PLN ini sangat mendukung hal itu, betul ya? Bener Nah berarti banget. maka Hyundai ini sangat-sangat didukung oleh pemerintah kita dan juga mungkin otomotif yang lainnya juga nantinya. Tapi asiknya juga nih Hyundai ini memiliki suatu program di mana tadi garansi 8 8 tahun. Itu tahun. sudah yang pasti uang kita nggak keluar tuh selama 8 tahun. Bener. Terus garansi untuk mobilnya sendiri bagaimana? 8 tahun juga untuk yang peralatan listriknya atau bagaimana? Untuk baterai kita 8 tahun, 8 kalau tahun. untuk garansi mesin kita 5.000 sampai dengan 5 tahun sampai dengan 75.000 5 kilometer. tahunnya cukup lama. 5 Lama tahun plus 8 tahun. untuk baterainya. Wow, apalagi yang dipikirin teman-teman ya. Iya. Kelas Hyundai nggak usah dipertanyakan lagi. Memang juga memang dia sudah terkenal dan juga bisa dikatakan ya makanya tadi saya bilang di awal colong start nih Hyundai. Ya, untuk juga memberikan suatu informasi yang lebih dan penggunaan yang saya dengar di Gias cukup laku ya. Laku Laku banget. banget ya. Aduh, ya Iya. mudah-mudahan saya juga habis kita ngobrol di podcast ini bisa ambil satu ya. Aduh, Dibawa pulang langsung ayo ya Pak langsung ya. bawa pulang ya. Terus De kemudian Pak, saat hmm, ini kan musim hujan. ya, Kalau misalnya Sobat Gombes khawatir nih nanti mobil listriknya akan trouble atau ya. mungkin kesetrum naik mobil Ya, karena ada ini lucu, listrik. ini lucu. Iya, Disangka kalau mobil banjir. listrik tuh nanti kesetrum kalau banjir. Ya, Mobil ya, ya. listrik ini bisa dibilang anti banjir. Karena apa? Lebih aman karena mobil listrik tidak menggunakan filter udara di mana filter udara itu bisa menyebabkan masuknya air ke dalam ruang mesin. Oke. Iya. Jadi untuk Nah, penghantar ke listriknya itu juga hmm, ketutup lah istilah kata ya. ketutup. Nah, intinya salah satu penyebab mobil mogok saat banjir itu Ya. diterjang itu karena ada filter udara tersebut, Pak. Di mobil listrik Oh, kan nggak perlu pakai filter udara. iya ya. Aman, Udah aman gitu banget. yang saya dengar lagi, mobil listrik itu so simple ya. Dia punya mesinnya simple, terus juga mungkin karena dia juga saya rasa Hyundai juga mempelajari karakteristik Indonesia ya. Ya mungkin masih ada banjir ya, kita juga berdoa mungkin ke depannya supaya tidak ada banjir lagi ya. Nah tapi kalau memang ada pun tadi yang sudah dijawab loh sama V, kalau misalnya banjir pun itu nggak perlu khawatir teman-teman. Rupanya memang sebenarnya mereka sudah pikirkan, sekelas Hyundai itu sudah memikirkan untuk hal itu. Dan lagi pula aman, irit, Irit. terus tarikannya gimana? Apa bedanya dengan yang, ini kan kita harus tanya nih, ini listrik gimana nih tarikannya nih? Iya Maksudnya benar. kekencangannya, apa akselerasinya, kira-kira menurut V bagaimana? Gak kalah sih Pak Oh pada ya? seperti mobil pada umumnya. Bahkan kita ada mode 3 drive mode ya. Ya? Jadi bisa untuk mode sport juga bisa, Hah? eco dan juga standar. Nah, kalau Sobat Gombes yang hobi traveling mungkin Ya? deket-deket aja deh kita mau naik gunung nih ya. Ah? Udah bebas untuk Iya, iya, iya. ganjil genep, terus ditanjakan, saya aja nyetir bisa kecepatan tinggi. Oh berarti spontanitas, akselerasi semuanya tuh gak ada masalah, Nggak ada semuanya masalah, asik-asik aja. asik-asik Dan aja. tidak kalah dengan, oh Nggak ya 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 kalah, saya nggak pernah tahu kalah. memang tarikannya juga cukup kencang sih. Memang saya Kenceng tahu banget. karena ada beberapa juga di sosial media yang lain yang sudah menjelaskan juga katanya tarikannya sampai ngejunggut kalau misalnya apa Iya. digas langsung spontan itu larinya kencang. Adrenalinnya dapet deh Mas ya. Ya makanya jadi asik ya, di dalam kota irit, mau di luar kota oke, mobil ini juga istilah kata kita pulang juga kita bisa ngecas di rumah, seperti kita punya pom bensin sendiri. Wow, gila ya. Nih, Dulur, kira-kira ke depannya akan ada kejutan apa lagi sih dari Hyundai ini sendiri? Kejutan ya. Atau dari industri otomotif ke depan ini untuk dunia kelistrikan ini. Ini cukup keren loh. Hyundai bisa kita cukup terima kasih dengan salah satu perwakil dari Hyundai V bisa menyampaikan hal ini. Kira-kira apa sih ke depannya nih yang bikin menjadi terobosan-terobosan barunya lagi? Kalau ngomong surprise, kejutan, tunggu tanggal mainnya. Iya, iya, Supaya iya. tetap jadi kejutan dan terkejut ya Iya tentunya benar ya juga ya. Mas. Ya, 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 ya benar. Karena Hyundai akan menjadi pelopor high-tech dalam model dan fitur-fiturnya. Nantikan di Gias nih, habis ini Sobat Gombes ya, di Gias Surabaya aja akan Ah, kita hadirkan
Hyundai tipe baru yang sudah bisa dipesan, Ya. khususnya di Hyundai Jemur Andayani. Oh, di Surabaya berarti ya? Ya, Oke, Surabaya. tahu Saudara dengar di Jemur Handayani, Hyundai Surabaya. Jadi ya silakan karena kita juga diadakan podcast ini dalam waktu di bulan Desember juga. Jadi teman-teman sebenarnya bisa langsung datang dan bisa ketemu lagi V dan pasukannya yang ada di tempat. Gimana tuh? Kira-kira terobosan memang masih disembunyikan karena yang ini pun belum puas, terobosannya udah canggih bener ini. Bener ya? Benar. V ya, jadi kerennya ini nggak tahu ya. Hyundai ini bisa dikatakan tadi membuka pikiran kita untuk yang selama ini kita ketakutan. Tapi kalau harga kira-kira jauh beda nggak sih dengan misalnya market apa aja yang mau disampaikan ke Hyundai terhadap masyarakat yang ada di Indonesia? Apakah semua orang bisa beli Hyundai atau memang ada yang terlalu too expensive kayak tadi kita bilang? Atau bagaimana? Apa semua market bisa kita ambil? Ya, ini kalau ngomong mahal dan enggak kan Ya, relatif ya Pak betul, ya. betul. Iya. Jadi kalau saya bilang harga mobil listrik Hyundai itu Ya. cukup terjangkau sekali, nggak mahal. Oh. Investasi di depan, jadi bayar di depan, beli mobilnya, udah perawatannya hampir terbebas tuh Pak. Tolong Itu dikunci, dia. itu dikunci obrolan itu keren tuh. Nah, jadi ngikutin tren lagi sekarang ya. Ngikutin Di dunia tren. sekarang lagi bicara bicara semua talk about electricity, Yes. ya. Kalau perihal mobil high tech khususnya untuk mobil listrik kita memang masih belum bisa ngomong murah karena Hmm. teknologi Ya di sini. teknologi ya, makanya Begitu. menciptakan itu untuk suatu teknologi itu tidak bisa murah gitu ya. Iya. Tapi saya rasa kembali tadi murah atau mahal itu kan tergantung. Tergantung mindset kita masing-masing. Yes, betul. Jadi kalau dibilang mahalnya kamu dan mahalnya saya berbeda. Ya, murahnya kamu dengan murahnya saya berbeda. Jadi Iya. saya rasa Hyundai ini cukup menarik bisa masuk ke semua yang pokoknya yang siapa pencinta otomotif ya juga bisa mendengar hari ini dengan Hyundai bisa dimanfaatkan. Kan seperti itu. Iya. Tapi cepat atau lambat ya Pak ya, Ya, kita harus mulai berpikir untuk beralih ke mobil listrik. ya. Karena bahan bakar minyak akan semakin sedikit dan semakin mahal. Sedang seberapa cepat sih perkembangan pasar mobil listrik harus didukung pula oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Pak. Memberi banyak insentif dan kemudahan jaringan fasilitas bagi produsen maupun konsumen mobil listrik. Misal ya, yang dilakukan pemerintah perihal pembebasan PPNBM kemarin Ya, ini ya ya, Pak ya, ya betul, yang lagi betul, betul. berlaku ya. Ya, Insentif BBN dan pajak tahunan mobil listrik ya, yang sekarang cuma senilai pajak sepeda betul. motor kita Ya, tadi ya juga itu sudah itu luar bahas. biasa sekali. Terima kasih pemerintah Indonesia. Iya, Ya, terima kasih sekali Bapak. Pemerintah melalui BUMN juga harus berlomba-lomba ya. memasang charger listrik khususnya charger untuk mobil listrik ya Pak Ya. ya di semua stop area mall-mall juga wajib kantor-kantor pemerintah Oh, mewajibkan semua pegawai instansi kita termasuk nggak ya Pak ya? Harusnya termasuk iya, juga ya. ya. Bapak-bapak Di pemerintah kantor kita termasuk deh pemerintahan nggak ya, apa-apa. memakai mobil listrik dan lain-lain. Nah, dengan dukungan kebijakan pemerintah tersebut, Kalau misalnya saya lihat dari yang kayak tadi misalnya didukung ya oleh pemerintah, diwajibkan atau diharapkan lah ya pastinya ya, sekarang yang kita ketahui diharapkan di mal-mal ada, di hotel ada, terus juga salah satunya yang pasti pemilik listrik pemerintah sekarang PLN juga memberikan tempat-tempat untuk charging ya. Jadi dia mau ya, keluar kota kayak mau kemana, nanti dikasih kemudahan untuk itu semua. Berarti, wih dukungan untuk Indonesia mobil listrik ke depannya sebenarnya keren loh. Ya, ya. Hyundai ini benar-benar colong start ini ya. Benar. Jadi dengan dukungan kebijakan pemerintah tersebut akan makin cepat mobil listrik berkembang di Ya. Indonesia. Dan Indonesia terbebas dari impor BBM Pak. Yang selama ini kan Oh. BBM kan masih impor ya kan. Ya, Terus yang harganya juga semakin mahal. Terus kemudian harus disubsidi sama pemerintah untuk dijual dengan harga yang lebih murah. ya, Nah, ya betul. tentunya sebagai subsidi BBM yang nilainya tidak sedikit, melainkan triliunan Ya, rupiah Pak itu setiap bulannya ya. Bila Indonesia terbebas dari hal tersebut, nah ini bisa dibayangkan kerugian dari subsidi tersebut itu bisa beralih ke
sektor yang lain. Betul, ya. Anggarannya Bisa itu bangun infrastruktur yang lain betul. nantinya ya kan. Iya, Daripada kita mempersiapkan itu semua ya untuk menutupi. Nah lebih baik kan dana itu bisa digunakan untuk infrastruktur. Oke itu salah satu solusi iya, jalan keluar buat ke depannya. Mudah-mudahan mobil listrik khususnya yang kita selama ini mungkin ya orang awam mungkin yang belum tahu atau yang ini nggak apa-apa. Coba-coba aja main ke Hyundai untuk siapa tahu bisa langsung beli mobilnya. Terus juga kita juga yang pasti di sini di podcast ini juga menyatakan bahwa nggak ada salahnya sesuatu yang baru kita kenal lebih dalam lagi. Pada saat iya, kamu sudah mendalami, mungkin di situ kalian akan melihat bagaimana mungkin bisa menjadi keuntungan buat kita pribadi yaitu ya pertama tadi buat manusia di sekeliling kita ya. Ya green benar-benar go green. iya go greennya ada, nyamannya dapat, Bebas pemanasan bebas iya global. pemanasan global, terus ngisi bensinnya gampang, sorry, ngisi listriknya Enggak, gampang, kayak punya pom bensin sendiri, harganya nggak terlalu untuk bayar listrik yang naiknya juga nggak terlalu tinggi karena sangat ya perbandingannya cukup jauh tadi ya dengan iya, mungkin premium dan solar ya, mungkin betul. cukup lumayan perbedaannya. Jadi kira-kira ada pesan-pesan apa buat teman-teman dari Hyundai khususnya dari V saat ini yang ada di sini untuk menyampaikan apa lagi nih ke teman-teman supaya entah itu nanti buat ke depannya, bagaimana di dunia otomotif atau memang di Hyundai itu sendiri, bagaimana? Iya. Jadi dulur Gombes ya, kita harus mensukseskan program pemerintah khususnya Go Green dan juga kita harus punya cita-cita nih Hmm, karena Indonesia ini penghasil sumber daya yang berlimpah sekali, ya, tidak hanya nikel ya. dengar itu. Apa? Nikel. Tidak Nikel hanya ini nikel bayangin aja Indonesia sekarang ya sebenarnya dari dulu sih ya. Benar dari ya, Bu. dulu. Oke, dilanjut. Benar. Jadi kita punya cita-cita. Kenapa enggak sih Indonesia harus bisa jadi negara dengan high tech ya, Ya, betul. dengan high tech. Terus investor dari luar negeri juga bisa masuk Ya, eh, punya pabrik mobil di yes. Indonesia ya. Jadi selama ini di wilayah Asia ya Ya, itu kan teknologinya berkembang ya, banget. betul. Kenapa Indonesia enggak? Wah, Indonesia selalu maju. Kenapa harus bisa dong Nggak ada ya? mundurnya Indonesia. Apalagi ini ada kesempatan saat ini, ya memang diberikan kekayaan nikel tadi. Terus yang kedua juga kita membuat suatu industri baru di Indonesia dan menjadi apa ya pabrik-pabrik ya diharapkan Betul. untuk Investor bisa investor. membuat pabrik di Indonesia. Yes, regulasi dimudahkan semuanya. Yang Betul. sudah pasti salah satu keuntungan dari mobil listrik yang dimiliki oleh Hyundai, tadi banyak kelebihan-kelebihannya, mungkin juga V cukup sangat baik, sangat menjelaskannya benar-benar menarik sekali untuk bukan hanya dari produk mobilnya, tapi kebutuhan dan keuntungan memiliki mobilnya itu sendiri ya V ya. Betul. Nah ini ya, jadi buat ke depan kita teman-teman mobil listrik bisa dikatakan tadi ketakutannya tadi mau banjir nggak ada masalah. Yang penting jangan ditenggelamkan, ya. Kalau ditenggelamkan semua mobil saya rasa selesai, ya. Terus yang kedua dinikmati aja. Terus yang ketiga nabung dari sekarang biar bisa beli. Ya termasuk kita semua yang mendengarkan ini atau yang menonton podcast kita. Harganya ada yang terjangkau, tenang teman-teman. Produknya Hyundai itu ada macam-macam ya, variannya macam-macam. Betul. Ya dari mulai yang asik buat anak muda sampai yang buat eksklusif, yang buat family itu ada semua. Dan Iya. ingat ya, ini kalau nggak salah Ioniq Ioniq. Ioniq itu tidak ada bercampur dengan salah satu mesin premium atau apa, benar-benar kelistrikan Ya, semua ya. murni Murni listrik. listrik. Ya, jadi murni listrik, bukan hybrid dengan apa gitu enggak ya. Betul. Jadi murni. Jadi ini kerennya. Silent teman-teman, silent. Jadi sampai ke rumah berangkat diam-diam nggak kedengeran, pulang nggak kedengeran jam berapa, ya kan? Terus besok mau berangkat sebelum mau tidur colokin aja ke listrik rumah, paling loh sebulan naik ke 300-400 ribu tergantung kita penggunaan mobil kita, Betul. berapa jaraknya. Kalau nggak salah jarak tempuhnya kalau full itu 350 kilometer. 350 kilometer. Ya anggaplah kita rutinitas kalau di Jakarta atau di Surabaya kurang lebih satu hari paling top 150 kilo ya. 150 kilo berarti 50% lah dari kelistrikan. Berarti besok kita pulang malam jam 8 malam mungkin jam 9 besok paginya sudah full lagi kalau kita masih ada sisa setengah ya. Ya,
Aduh, nggak ribet bos. Ya, jadi boleh deh tuh. Ini kemajuan jangan ditolak, kemajuan bisa didekati. Ya, oke. Sedulur ada kira-kira yang mau ditanyain sedulur? Sedulur kayaknya menarik aja karena mobil mereka terpesona. Ya, jadi karena dengan sedulur itu bisa dikatakan informasi baru dan teknologi baru dan menguntungkan. Ini keren, fake keren banget. Mungkin kalau nanti Hyundai punya informasi lagi tentang apa sih inovasi terbarunya lagi, ini kita tunggu ya, jangan Siap. kapok ke sini ya. Kejutan-kejutannya ya, nanti Yes, dilanjutkan betul. lagi ya. Jadi jangan kapok ya Fe ya. Dan terima kasih sedulur, jangan lupa komen, subscribe dan share channel YouTube Dulur Gombes. Ya, ingat-ingat Dulur Gombes ya. Nyalakan juga tanda lonceng ya, lonceng. Ding ding ding, ding ding ding, ding ding. Nah, paling enak sih saya minta tolong V nih. Boleh minta tolong V, bacain V ataupun bisa dikatakan sampaikan ke teman-teman apa yang supaya teman-teman juga bisa mendukung Gombes ini mendapatkan memberikan informasi yang terbaik lagi ke depannya. Ya. Jangan lupa Dulur Gombes, like, comment, subscribe, dan share channel YouTube ya. Nyalakan juga tanda loncengnya, ting 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 ting. Oke, thank you semuanya. V, thank you. Terima kasih Hyundai. Yang pasti kami juga benar-benar dapat informasi yang luar biasa. Segera beralih ke mobil listrik ya. Yes, ya. jadi kita gak ada salahnya. Jadi mobil kedua, ketiga, keempat, mobil listrik bisa harus ada di garasi teman-teman semuanya. Iya, kita sukseskan program pemerintah. Yes, sukses pemerintah, sukses negara Indonesia, merdeka buat kita semua, bangga menjadi warga negara Indonesia. Thank you V, sukses buat kita semua.